Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga masih sehat semua ya. Baik, hari ini Bu Rizky akan menjelaskan tentang materi SPSS. Nah, SPSS ini sendiri kita tidak bisa lepas dari proses-prosesnya terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari penjelasan kuesioner. Kemarin Bu Rizky sudah memberikan materi tentang pembuatan kuesioner yang baik dan benar seperti apa. Di sana ada berbagai macam cara pembuatan kuesioner. Nah, ini salah satu contoh kuesioner ini nanti ada hubungannya dengan kita proses atau input data di SPSS. Jadi dimulai dari pembuatan kuesioner. Pembuatan kuesioner ini sangat penting karena nanti di saat kita mengolah data itu akan dimasukkan hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita wawancarai oleh responden itu dimasukkan ke data Excel. Data Excel nanti kurang lebih contohnya seperti ini. Nanti di sini ada kode responden dan seterusnya. Ini jumlahnya sesuai dengan jumlah responden yang kalian ambil. Kita mulai dulu dari kuesioner. Jadi di kuesioner nanti dimulai dengan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan oleh responden. Jadi dimulai dengan nama responden dan sebaiknya menggunakan nomor responden. Nomor responden ini nanti akan mempermudah kalian untuk mencari data antara data kuesioner dengan data di Excel. Nanti nomor kuesioner ini bisa ditulis 1, 2 atau A, B, C dan seterusnya. Kemudian ada pewawancara. Nah, nama pewawancara ini bisa jadi opsional saat yang mewawancarai bukan kalian sendiri, nanti ini harus diisi. Tapi kalau memang yakin nanti yang mewawancarai setiap responden itu adalah kalian sendiri, mungkin tidak perlu diisi seperti ini juga bisa. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya di kuesioner ada pengantar sebelum wawancara dimulai, di mana itu dijelaskan kalian itu siapa, terus dari mana, dan kontrak waktu berapa lama kurang lebih pengambilan data di kuesioner ini akan dilakukan. Selanjutnya yang jadi penting lagi adalah permohonan menjadi responden penelitian. Permohonan menjadi responden penelitian ini hampir sama seperti inform consent. Jadi dimulai dari nama kalian, NIM kalian siapa, berapa, terus judul penelitian kalian apa, tujuan yang didapatkan apa, selanjutnya mungkin nomor telepon yang bisa dihubungi dan email yang bisa dihubungi bila ada pertanyaan. Ini bisa dianggap sebagai formalitas tapi harus ada di setiap pembuatan kuesioner. Selanjutnya ada formulir persetujuan atau inform consent tadi, diberikan kode respondennya berapa, nama petugas itu adalah nama kalian atau nama pewawancara. Nah, di sini ada tanda tangan persetujuan dari responden dan tanda tangan persetujuan dari pewawancara. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik responden. Karakteristik responden. Nah, ini bisa kita kembali ke materi sebelumnya, yaitu yang ada materi univariat dan bivariat. Ini adalah salah satu contoh nanti dalam pembuatan data univariat. Data univariat itu merupakan data, salah satu contohnya data dari karakteristik responden. Jadi univariat itu adalah bisa dicari frekuensi, mean, median, dan modusnya apa. Nah, di sini kita di dalam kuesioner ini ada contohnya, misalkan membuat nomor A1 ini bisa digunakan sebagai coding nanti saat kalian memasukkan data atau input data di Excel. Selanjutnya ada di sini juga ada jenis kelamin, misalkan ada perempuan dan laki-laki. 1, 2 di sini juga sebagai codingnya. Jadi saat memasukkan data di Excel itu nanti bisa dimasukkan coding dan jenis kelaminnya apa. Ini untuk karakteristiknya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari penelitian yang akan kalian lakukan. Kemarin untuk mencari pertanyaan ini bisa dibuat, yang pertama adalah
pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup, atau bisa dimix keduanya saat kalian memang membutuhkan bahan atau apa ya istilahnya untuk bagaimana caranya biar kita mendapatkan pertanyaan atau jawaban yang diinginkan sesuai dengan karakteristik dari responden yang tadi. Nah, ini nanti data-data ini setelah diisi akan dimasukkan ke dalam Excel. Nah, di Excel sini ada namanya kode responden. Kode responden ini kita tulis dari mulai dari kuesioner yang sudah diisi. Jadi ada data responden. Ini maaf, antara kuesioner dengan Excel atau input datanya agak berbeda ya. Jadi di responden ini misalkan responden nomor 1, dia usianya 33, bayi anak keberapa, terus kelahirannya multi atau primi, pendidikannya apa, status perkawinan, jenis persalinan, dan pekerjaan. Ini merupakan data atau karakteristik responden yang nanti bisa dicari untuk data univariat. Nah, selanjutnya data yang selanjutnya adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan kita menggunakan tadi ada A1, A2, A3 dan seterusnya sampai B3, B4 dan seterusnya. Itu nanti akan dimasukkan ke dalam sini di Excel dan dilakukan coding. Coding ini dijumlah atau dikategorikan, nanti di-skor kategorinya dia masuk apa lalu di-coding. Jadi setiap pertanyaan tidak perlu di-coding satu-satu ya. Maksudnya kalau dia butuh jumlah, misalkan kayak dulu pengkajian di Gerontik, misalkan di situ ada ketergantungan responden, dia seberapa, kalau dia ringnya misalkan 3 sampai 5 itu butuh bantuan, berarti di sini ditulis butuh bantuan dan kodenya berapa, 2, 3 atau 5, seperti itu. Nah, untuk ini semua di-input sesuai dengan jumlah responden yang kalian cari. Selanjutnya dikode dan dimasukkan datanya. Kemudian kalau sudah data Excel ini selesai, semua input datanya sudah selesai, baru kita masukkan ke SPSS. Nah, di SPSS ini kita download dulu ya, download dulu data IBM SPSS statistik 26. Ini yang mudah untuk dicari ya. Kita mungkin buka dulu dari yang kosong ya. Jadi yang kosong misalkan ini IBM SPSS statistik 26. Jadi dibuka, nanti akan terlihat seperti ini penampilannya. Tunggu. Nah, ini kita mulai dari sini. Jadi penampilan pertama yang ada di SPSS adalah ini. Nah, untuk itu yang dibuka adalah pertama kita memasukkan di variable view. Variable view ini akan membuat nanti di data kalian terlihat apa saja yang dimasukkan data yang di Excel tadi yang sudah ada di sini masuk ke sini. Jadi dimulai dari variable view, kita tulis misalkan usia. Nanti akan otomatis keluar seperti ini. Nah, ini datanya berupa apa? Numerik, koma atau titik, data dan seterusnya. Ini karena kita usia itu numerik, jadi kita klik yang numerik saja. Oke, desimalnya dikosongkan saja. Terus label ini adalah nama di SPSS-nya nanti apa. Jadi tadi labelnya adalah usia. Untuk label tidak bisa diberi spasi, jadi pengganti spasi bisa strip atau underscore. Selanjutnya di value. Nah, value merupakan kode dari atau coding dari setiap data. Tadi codingnya untuk usia kita sudah membuat di Excel ya. Di Excel kita buat kalau coding 1 itu untuk kurang dari 20 tahun, 2 untuk lebih dari atau sama dengan 20 tahun,
3 itu lebih dari 35 tahun. Di oke, nanti akan di sini otomatis berubah. Nah, selanjutnya adalah kita membuat uji statistiknya ya. Setelah data semua sudah kita masukkan, setelah sudah dimasukkan dan sudah kita coding pekerjaan, misalnya pendidikan sudah dari nomor 1 sampai 4 apa, coding ini menggunakan coding sesuai patokan seperti misalkan WHO, Dinkes, terutama misalkan coding untuk di usia ini tidak semaunya buat coding sendiri, karena misalkan kayak lansia ada taraf jenjangnya. Misalkan kalau lansia muda usia menurut WHO lansia muda usia dari berapa sampai berapa itu bisa menjadi salah satu patokan untuk membuat coding tadi. Selanjutnya setelah semua sudah di coding, kita kembali ke data view. Selanjutnya kita buat analyze, descriptive statistik, frekuensi. Nah, data mana yang mau dimasukkan untuk kita lakukan uji univariatnya apa. Jadi semua ini tadi sebenarnya ada di sebelah sini. Jadi data-data yang mau dimasukkan univariat kita pindah ke variabel. Selanjutnya diklik statistik, kita klik median, modus, terus modus, median, mean, skewness, standar deviasi. Continue, kita klik chart, kita klik histogram. Ini adalah diagram batang. Selanjutnya continue, terus di oke. Saat di oke, kita akan melihat datanya seperti ini. Jadi kelihatan frekuensi yang paling terbesar pada data kita, responden kita ada di usia berapa. Oh, di sini ada usia 31 sebanyak 14 orang. Pendidikan yang paling banyak mana? Yaitu S1 29,8% atau 17 orang dan seterusnya. Ini merupakan data univariat. Selanjutnya, kalau data univariat ini sudah selesai, kita bisa membaca data univariat ini nanti dijabarkan di KTI kalian, bahwa menjelaskan dari usia ini pengaruhnya apa, pendidikan ini pengaruhnya apa, yang terbesar berapa, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke data yang sudah kita input. Ini kita akan melakukan tes yang kedua, yaitu untuk tes bivariat. Tes bivariat ini macam-macam. Tes bivariat ini atau disebut juga dengan cross tab atau tabel 2x2. Jadi kita deskriptif statistik, kita ke cross tab. Selanjutnya kita masukkan data yang mau kita untuk variabel 1 dan variabel 2-nya apa. Ini semua ada di sini. Nah, untuk row-nya apa, untuk kolomnya apa, jadi apa yang mau kita uji itu ada di sini. Variabelnya, jadi variabel yang mau kita masukkan misalkan antara riwayat postpartum plus dengan riwayat kemampuan menyusui. Itu selanjutnya kita klik statistik, kita klik chi-square ini. Nah, untuk uji beda ini atau uji korelasi pada bivariat itu macam-macam. Ada chi-square yang sering dipakai, terus ada uji Kendall-Tau, uji gamma, uji korelasi biasa, ada juga t-test dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering dipakai. Contohnya yang saya contohkan adalah menggunakan chi-square. Jadi diklik chi-square-nya dan kontingensi koefisiennya berapa. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya setelah sudah diklik continue, kita klik yang cell.
Nah, untuk sel kita klik observed dan expected. Diklik. Untuk percentage-nya kita menggunakan row percentage, kemudian round cell count-nya juga diklik. Kemudian diklik continue. Setelah itu diklik OK. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini, bahwa benar datanya tidak ada yang missing. Ini yang perlu diperhatikan lagi, datanya harus 0, data nilai missingnya. Kalau ada missing berarti ada kesalahan dalam mengcoding atau menginput data. Di sini jumlah respondennya ada 57, tidak ada missing, berarti data kalian sudah benar. Selanjutnya riwayat antara riwayat postpartum plus dengan kemampuan menyusui. Di sini bisa terlihat bahwa ada 3 orang yang mengalami riwayat postpartum plus dengan dia berat. Dia merasa atau mengalami kemampuannya kesulitan untuk melakukan menyusui. Dan selanjutnya bisa kita lihat baca di sini, kalau dia postpartum bluesnya ringan, kemampuan menyusuinya dia masih bagus. Sedangkan kalau dia sedang, kemampuan postpartum bluesnya dia kesulitan. Nah, ini data percentage-nya atau persentasinya. Kalau kita lihat dari data chi-square atau data tabel 2x2 nya, hasilnya dia 12,357. Artinya apa? Artinya dari data yang kita dapat itu bahwa harusnya nilai P ini tidak lebih dari 0,05. Bila nilai P, nilai value yang ada di sini lebih dari 0,05, berarti artinya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara postpartum blues dengan kemampuan menyusui. Karena besarnya hubungan antara postpartum blues dan menyusui, selisihnya segini. Dia jumlahnya lebih besar dari 0,05. Yang dikatakan dia ada hubungan adalah bila nilai P-nya kurang dari 0,05. Ya, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan untuk SPSS, untuk peneliti untuk penyajian data pada nanti di SPSS, dan nanti untuk analisis KTI kalian. Sampai di sini, bila nanti ada ditanyakan bisa kita sambung di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.